berkecukupan beliau bisa hadir karena dalam waktu yang sama jam 10 lagi ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Yang paling utama dan diutamakan sama sekali tidak ada ucap kalau tidak ada rekan-rekan pimpinan PAC seluruh Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Puji syukur kepada Allah Rabbi yang manakala selalu memberikan curahan rahmat, nikmat iman, nikmat Islam, dan yang paling penting adalah nikmat silaturahmi sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam acara besar ini. Tidak lupa salawat dan salam diaturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada kita sehingga kita bisa mendapatkan sama sampai di Saya kesini juga dari organisasi dan biasanya yang mendampingi saya itu organisasi lokal dan kebetulan mereka menjadi panitia dalam acara besar ini. Jadi tidak perlu disapa lagi panitia dari notabene perlu kita luruskan bahwa kenapa jatuh caretaker. Caretaker untuk Kabupaten Cirebon itu bukan suatu masalah yang krusial karena sanksi. Namun kita mencoba di organisasi Indonesia seluruh Indonesia bahwasanya seluruh SK kepengurusan Majelis Pimpinan Cabang selesai di bulan Agustus. Dan kebetulan di bulan Agustus bukan tidak bisa melaksanakan puncak Kabupaten Cirebon karena pertama mungkin ketua kesehatannya sedang tidak baik kemarin di Cirebon, dan kedua di PAC belum terbentuk legitimasinya. Jadi ada beri kesempatan dulu PAC untuk melakukan PAC sampai memenuhi 3/4, dan itu sudah dilakukan oleh mereka sehingga kegiatan ucap sekarang itu adalah sah dan meyakinkan dan bisa dipertanggungjawabkan secara nasional kepada Majelis Pimpinan Nasional. Terima kasih kepada pimpinan-pimpinan PAC yang sedang melaksanakan musyawarah rapat pimpinan anak cabang dan teman-teman yang telah membantu dalam proses penyempurnaan PAC sampai saat ini. Masih ada beberapa mungkin PAC yang belum bisa terbentuk, mungkin itu adalah tanggung jawab dari perusahaan selanjutnya. Kemudian apa itu musyawarah cabang? Musyawarah cabang hanya 3 agenda yang harus kita bahas. Pertama, laporan pertanggungjawaban Majelis Pimpinan Cabang periode sebelumnya, dan itu laporan pertanggungjawaban bukan laporan yang hanya seorang ketua, tapi laporan yang tim semua kepengurusan Majelis Pimpinan Cabang periode sebelumnya. Kedua adalah membicarakan program kerja. Program kerja sudah jelas dalam tema itu Majelis Pimpinan Nasional, Majelis Pimpinan Wilayah. Program kerjanya ada 3: solid, sinergi, dan mandiri. Soliditas tentang masalah konsolidasi organisasi pemuda Pancasila. Maksudnya apa? Karena bukan kata ketua MPW, bukan kata saya bahwa memang untuk melaksanakan organisasi itu harus berbentuk MPC 100%. Alhamdulillah musuh dilaksanakan, MPC 100% sudah dilaksanakan. Kemudian konsolidasi keduanya adalah konsolidasi 100% pimpinan cabang. Di 2024 harus dibulatkan dari PAC yang tertinggal itu dibulatkan menjadi PAC 100% di seluruh kecamatan tersebar kemudian nasional itu adalah ada. Kedua, konsolidasi keanggotaan. Konsolidasi keanggotaan apa maksudnya? Seluruh PAC bisa dikatakan layak untuk menjadi pimpinan PAC dan membentuk PAC sekurang-kurangnya mempunyai anggota 150, dan itu definitif. Ada yang kurang-kurang, makanya dan meninjau menjadi PAC di Indonesia. Kedua, ranting juga jangan merasa bangga menjadi ketua ranting kalau nggak punya anggota. Di aturan negara dasar dan rumah tangga dan PO harus sekurang-kurangnya punya anggota 50. Itulah konsolidasi keanggotaan. Jadi mohon izin Ibu Kastapor bahwa untuk disampaikan kepada Bupati bahwa undang Pancasila bukan klaim massa. Tidak klaim massa, ini terbukti pimpinan PAC segitu lengkapnya. Dan begitu anggotanya itu terdata secara nasional karena kita mempunyai area nasional. Terdata jelas nama-nama. Di Jawa itu ada 200.000 anggota. Alangkah naifnya seorang pimpinan pemerintah tidak melihat yang namanya Pancasila. Contoh konkret, setiap kegiatan-kegiatan yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat di Gresik
Setiap bencana yang terjadi, yang paling depan adalah TNI Polri dan Pemuda Pancasila Indonesia Nusantara. Karena beliau melakukan yang ada sampai akar rumput. Itulah kebesaran Pancasila. Dan mohon izin menyampaikan masyarakat keanggotaan Pemuda Pancasila memang sejarahnya memberantas PKI. Kemudian nggak tahu dari mana munculnya organisasi preman. Pemuda Pancasila itu adalah benar-benar pahlawan pemberantasan PKI. Pasti jalan, pasti tegas, pasti berani. Yang ada yang berantas PKI itu juga tugas berani. Tapi anehnya masyarakat memandang diri sudah Pancasila bahwa yang adalah Pancasila organisasi preman. Dari mana premannya? Kalau primen betul. Tidak ada kaitannya tentang Pancasila. Bebas menyatakan sikap itu Pancasila. Dan alhamdulillah betul saya itu dari Arab Jada sampai Sajadah ada di Pancasila. Tapi insya Allah kompetensi terkuat dari karya menuju Sajadah. Ketiga, tentang menteri organisasi. Ketiga adalah programnya adalah kaderisasi. Perlu dalam tema ini memang ditugaskan dan diwajibkan setelah lulusan ini paling lambat 6 bulan melakukan musyawarah kerja, rapat kerja, kemudian melakukan pendidikan kaderisasi dan sebelum sampaikan bahwa dari TNI, Polri, pemerintah kader-kader terdidik semua. Karena kita mempunyai tanggung jawab untuk kader, untuk dididik, untuk jadi pintar dan berguna pada negara dan bangsa. Saya yakin bahwa tinggal pembinaannya nanti dilakukan oleh FPC selanjutnya. Yang terakhir mungkin dalam program kerja itu adalah sesuai dengan amanah Majelis Pimpinan Nasional bahwa kader Pancasila masih aktif dalam segala unsur masyarakat baik politik, pemerintah dan masyarakat. Jadi alhamdulillah indahnya bila mana kader-kader Pancasila itu juga bermain politik. Karena hidup kita semuanya adalah berpolitik. Jadi setelah rakernas maka diputuskan bahwa setiap keluarga besar mempunyai anggota Pemuda Pancasila yang mencalonkan di legislatif maupun eksekutif wajib punya untuk didorong dan dimenangkan. Termasuk origin ketua partai kan juga ada ikhtiar, ada aja. Bunga itu sudah mencalonkan menjadi anggota DPR RI dari Partai Hanura di Dapil Cirebon. Mohon izin dan juga instruksi dari organisasi Pancasila harus menangkan begitu juga di sini juga jangan sembarang berarti bukan hanya begini tapi juga calon di sini ada calon dari DPR juga Bupati ada calon dan saat kita juga mencalonkan tolong kawal kader-kader kita karena itu tugas dari organisasi perintah dari organisasi bahwa seluruh kader Pancasila yang mencalonkan dalam legislatif maupun eksekutif wajib hukumnya untuk didukung dan dikawal. Terakhir, jadwal agenda musyawarah cabang itu adalah pemilihan ketua MPC dan jajaran kepengurusannya. Tadi sedikit disentil bocoran dari ketua PPK bahwa mengarah aklamasi karena memang di Pemuda Pancasila itu tidak sembarangan untuk menyalurkan menjadi ketua MPC. Ada syarat-syarat yang harus dilakukan. Sebulan sebelum pemilihan harus memenuhi standar semua syarat administrasi dan syarat-syarat dan tidak gampang. Dan yang paling penting harus mendapat dukungan dari mayoritas pimpinan PAC Kabupaten Bogor. Jadi kalau memang ada bocorannya kalau aja ya jelas berarti dukungan untuk kader semua itu pasti paling besar. Jadi mungkin ada dukungan 30% lebih boleh mencalonkan. Kalau di bawah 30% meskipun mencalonkan ya tidak bisa dicalonkan dan tidak bisa lolos untuk dalam pencalonan kalau dukungannya di bawah 30%. Silakan itu dibicarakan karena kedaulatan tertinggi karena musyawarah cabang. Yang terakhir amanat ketua Majelis Pimpinan Wilayah bahwa Pemuda
aturan belum dan harus tidak boleh keluar dari nilai-nilai Pancasila. Tetap kita menyandang Pancasila di dalam kita. Semua perilaku tingkah laku kita harus berdasarkan Pancasila. Norma-norma Pancasila harus kita tunggu, kita jaga dengan baik dan kita hormati. Kalau keluar dari norma Pancasila, keluar dari anggota pemuda Pancasila. Itu komitmen Ketua MPR Pancasila. Dan yang paling penting adalah sinergitas. Sinergitas kita setelah terjaga. Kemarin kita sudah menyatakan sikap di seluruh Jawa Barat di depan gedung sate menghadirkan koti-koti terbaik sebanyak 5.000 koti terbaik di seluruh Jawa Barat, menyatakan sikap sinergitas dengan TNI Polri untuk menjaga kondusivitas pelaksanaan pemilu di 2024. Kita menyatakan sikap itu. Kedua, sinergitas dengan pemerintah daerah, karena pemerintah daerah tompas butuhnya KPPT, kalau PP butuh juga perlu diakomodir. Itu yang harus diutamakan. Karena saling menunjang. Yang namanya ASN di seluruh pelosok kayak tingkat kelurahan juga. Kalau di Kabupaten Cirebon dipilih oleh masyarakat. Kalau di kota ditunjuk oleh sampai tingkat kecamatan. Yang menggerakkan pembangunan, yang menggerakkan mengamankan, mengizinkan masyarakat tersebut adalah pemuda Pancasila. Anggotanya paling banyak. 3 terbesar ormas di Indonesia adalah pemuda Pancasila. Pertama adalah Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, yang ketiga adalah pemuda Pancasila. Banggalah terhadap Pancasila. Mungkin itu langkah-langkah yang akan dilaksanakan di musyawarah. Saya akan selamat melaksanakan musyawarah. Insya Allah musyawarah karena dengan kondusivitas yang sejuk ini tidak ada ekses. Eksesnya adalah menghasilkan ketua terbaik, ketua pilihan, pimpinan pilihan, namun harus dibarengi dengan pengurus yang baik. Kita itu zaman sekarang itu adalah teamwork, bukan Superman. Kita tidak bisa mengandalkan satu orang ketua dengan PAC dengan 40 hanya mengandalkan instruksi ketua, capek ketua juga. Harus teamwork yang bekerja. Teamwork itu yang mengerti organisasi. Teamwork itu yang bukan provokatif. Teamwork itu yang menjalankan roda organisasi, menjalankan mekanisme organisasi yang baik, biar menenangkan pikiran, kebijakan, dan arahan dari ketua MPC terpilih nanti. Itu mungkin pesan dari Ormas Indonesia. Untuk itu atas permintaan dari Master of Ceremony dan atas izin Bapak kita dari Kabupaten Cirebon dan Subang dan Ketua Caretaker, izinkan atas nama Majelis Pimpinan Wilayah Ormas Pemuda Pancasila Musyawarah Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Cirebon yang ke-10 tanggal 10 Desember 2023 resmi saya buka.